Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan. Bersyukur untuk anugerah Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang hari. Saat ini kita akan melihat satu bagian firman Tuhan yang terambil dari 2 Tawarik pasal yang ke-33. Bapak Ibu silakan membacanya masing-masing di rumah dan saya hanya akan membacakan ayat yang ke-13. Demikianlah firman Tuhan. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Sekali lagi saya bacakan. Maka Tuhan mengabulkan doanya dan mendengarkan permohonannya. Ia membawanya kembali ke Yerusalem dan memulihkan kedudukannya sebagai raja. Dan Manasye mengakui bahwa Tuhan itu Allah. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dari bacaan kita hari ini, kita dapat melihat satu kisah tentang seorang raja yang bernama Raja Manasye. Ia diangkat menjadi raja pada umur 12 tahun dan sudah 55 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Waktu pemerintahan yang tidak sebentar ya, tapi sayangnya ia adalah seorang raja yang melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Manasye sangat berbeda dengan ayahnya yaitu Raja Hizkia. Manasye menyimpang dari jejak ayahnya yang setia kepada Tuhan. Bahkan dikatakan di ayatnya yang ke-10, Bapak Ibu silakan melihat dalam Alkitab masing-masing, ia tidak menghiraukan kebenaran firman Tuhan. Pada akhirnya suatu ketika, Tuhan mendatangkan panglima tentara Raja Asyur yang membuat Raja Manasye ini terdesak. Peristiwa inilah yang pada akhirnya membuat Manasye sadar dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kejatuhan Manasye ini membuatnya sadar akan kesalahan yang dilakukan dan mengakui bahwa Tuhan adalah Allah yang sejati. Melalui peristiwa yang dialaminya, Manasye bertobat dan kembali untuk hidup benar di hadapan Allah. Bapak Ibu Saudara, melalui kisah Manasye ini kita juga diingatkan bahwa Allah berdaulat atas hidup kita, pribadi lepas pribadi. Mari kita renungkan bersama, peristiwa apa yang menyadarkan saya dan juga Bapak Ibu Saudara bahwa Tuhan adalah Tuhan yang berdaulat atas hidup saya? Apakah saat ini saya sedang menunggu akan keteguran Tuhan untuk kembali bertobat dari segala dosa saya dan mengutamakan Ia kembali? Tuhan bekerja dalam hidup kita bukan sekedar untuk menyatakan kehendaknya atas hidup masing-masing kita, namun Ia juga Tuhan yang melimpahkan anugerah dan pengampunannya atas setiap kita untuk terus memproses kita hari lepas hari. Mari Bapak Ibu Saudara, kita terus berproses untuk hidup semakin setia dan taat akan kehendaknya sehingga hidup benar di hadapannya. Tuhan Yesus memberkati.